Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Nabila Harisma Aulia. Saya dari Fakultas Psikologi Universitas Islam Sultan Agung. Nah, kali ini saya akan berbagi informasi tentang fenomena alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian di Kabupaten Tegal. Ini dia tayangan videonya. Nah, teman-teman, sekarang saya sedang berada di lokasi pembuatan batu bata di Desa Gembong Kulon, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Teman-teman tahu nggak sih, dulu lokasi ini adalah lahan sawah yang subur loh, yang bisa ditanami padi dan panen 2-3 kali dalam 1 tahun. Tapi kenapa ya lahan sawah yang subur dan produktif malah berubah menjadi semacam tambang tanah? Kita bisa saksikan di sini banyak lubang-lubang bekas galian. Mereka, para petani, akan menggali tanah di tempat ini untuk dijadikan bahan baku pembuatan batu bata. Yang luput dari perhatian kita yaitu alih fungsi lahan pertanian menjadi tambang tanah, bahan baku industri batu bata. Alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian mudah kita temui di sekitar kita. Banyak lahan sawah yang beralih fungsi menjadi perumahan, perkantoran, pabrik, dan juga jalan tol beserta rest area. Tidak heran jika luas lahan pertanian kita semakin hari semakin menyusut. Data di Kementerian Pertanian pun menunjukkan bahwa alih fungsi lahan pertanian tahun demi tahun terus bertambah. Contohnya nih, pada tahun 1990-an, alih fungsi lahan masih sekitar 30.000 hektar per tahun dan bertambah menjadi 110.000 hektar di tahun 2011 dan terus meningkat di angka 150.000 hektar pada tahun 2019. Jadi, jika alih fungsi lahan terus berlangsung tanpa adanya pengendalian, maka habislah lahan pertanian kita. Karena itu, alih fungsi lahan pertanian menjadi ancaman bagi swasembada pangan, ketahanan pangan, dan kedaulatan pangan kita. Memang ada beberapa aturan yang mengatur alih fungsi lahan. Sebut saja misalnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2019 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Lalu ada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Kemudian ada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Dan banyak aturan-aturan lainnya yang disertai ancaman cukup berat bagi siapapun yang melanggar. Tetapi tampaknya seperangkat aturan beserta sanksinya belum juga efektif untuk membendung terjadinya alih fungsi lahan pertanian. Buktinya adalah data yang tadi saya sebutkan. Alih fungsi lahan terus bertambah dari tahun ke tahun. Lalu sebenarnya apa akar permasalahannya? Dari hasil investigasi kecil-kecilan terhadap para pemilik lahan pertanian yang dialihfungsikan menjadi tambang tanah industri batu bata di Desa Gembong Kulon, Kabupaten Tegal. Ternyata nih, alasan mereka adalah karena usaha batu bata dinilai lebih menguntungkan dibanding dengan menanam padi. Jadi, akar permasalahannya ada pada pendapatan petani. Petani merasa lebih untung untuk mengeksploitasi lahan pertanian yang subur untuk usaha batu bata dibanding digunakan untuk menanam padi. Mungkin alasan ini bisa jadi sama dengan petani di tempat lain yang menjual lahan pertanian miliknya kepada para investor, apalagi dengan harga yang menggiurkan. Lahan pertanian yang mereka kelola dirasa tidak menguntungkan, jadi lebih baik dijual saja dan dari hasil penjualannya bisa digunakan untuk modal usaha lainnya. Nah, lalu apa solusinya? Kalau menurut saya sih,
alih fungsi lahan pertanian akan berjalan efektif apabila selain dengan seperangkat aturan dengan sanksi yang berat dan juga tegas, juga harus dibarengi dengan bagaimana upaya untuk meningkatkan pendapatan petani. Pendapatan petani harus meningkat dan jangan sampai ketika panen raya justru harga gabah turun dan petani pun akan merugi. Bila perlu nih, ada upaya-upaya yang menjadikan profesi petani adalah profesi idaman, layaknya artis atau bintang iklan. Nah, kalau profesi itu menghasilkan pendapatan yang banyak, tentu akan menjadi idaman banyak orang. Apabila tanam padi keuntungannya lebih banyak dibanding industri batu bata, mungkin saat ini saya sedang menatap hamparan padi menguning siap untuk dipanen. Oke teman-teman, semoga petani di Indonesia semakin maju dan juga sejahtera. Saya Nabila Harisma Aulia, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.